Bab 1947. Di luar, pertempuran antara Feng Qingyang dan Yan Kun menghancurkan bumi. Tapi Chen Ye di sarkofagus sangat bersemangat. Setelah mengambil darah dari klan Qian Kun, tingkat budidaya awalnya stagnan perlahan-lahan naik. Chen Ye tidak tahu berapa lama dia tinggal di dalam. Karena di dalam gelap gulita, tidak ada rasa waktu sama sekali. Dan wilayahnya juga perlahan memasuki lapisan ke-9 surga. Kekuatan esensi darah menghilang sepenuhnya. Selain itu, Chen Ye menemukan bahwa bahkan esensi darah dari klan Qian Kun, keberadaan yang begitu mendominasi, ditolak saat dia menyentuh darahnya sendiri. Sepertinya, garis keturunan samsara tidak menyukainya. Oleh karena itu, Chen Ye tidak mengintegrasikan banyak ke dalam esensi darah, tetapi memilih untuk memperbaiki kekuatan dalam esensi dan darah saja. Tampaknya darah reinkarnasi yang mengerikan jauh lebih banyak daripada yang disebut klan Qian Kun. Pada saat ini, Chen Ye merasakan sesuatu dan membuka matanya. Transmisi suara yang dia berikan kepada Jilin benar-benar hancur. Jilin mencari dirinya sendiri. Sadar akan krisis Jilin, Chen Ye tidak ragu-ragu, mengeluarkan pedang busuk binatang itu, dan memecahkan peti mati dengan satu pedang. Ledakan. Sarkofagus hancur. Chen Ye terkejut menemukan bahwa Feng Qingyang dan Yan Kun telah menghilang. Seluruh tempat. Dan ada bekas pedang yang dalam di tanah. Bekas pedang panjangnya hampir 1000 meter dan dalamnya lebih dari 10 meter. Sangat buruk. Sepertinya pedang Feng Qingyang telah membunuh Yan Kun. Chen Ye melirik tablet batu semilir di kuburan reinkarnasi, dan itu sedikit berkedip. Jelas, Feng Qingyang telah kembali ke batu nisan. Chen Ye tidak ragu-ragu, dan berjalan langsung ke arah Jilin. Dia segera tiba, dan ketika dia melihat pemandangan di depannya, hati Chen Ye mengangkat tenggorokannya. Pada saat ini, Jilin memar dan memar, sementara Li Ting pingsan di tanah dalam keadaan koma. Di sekelilingnya, beberapa monster mendekat. Jelas, gelombang udara yang barusan melukai orang-orang ini, dan monster di wilayah pembunuhan Qian Kun mencium bau darah dan bergegas dengan cepat. Meskipun Jilin telah membangunkan tubuh beracun bawaan, itu adalah kekuatan esensi darah. Jilin akan kesulitan menghadapi gelombang dan kehancuran yang tiba-tiba. Lagi pula, dia tidak berpengalaman. Melihat monster dengan taring ganas, Chen Ye melangkah keluar. Pengadilan kematian. Chen Ye langsung meraung, sosok hantu itu langsung bergegas ke depan Jilin, dan monster-monster itu langsung berubah menjadi kabut darah. Apakah kamu baik-baik saja? Melirik luka Jilin, kemarahan di tubuhnya tidak bisa membantu menyembur keluar, dia segera mengeluarkan pil obat dari pemakaman reinkarnasi dan memasukkannya ke dalam mulut Jilin. Tidak apa-apa. Jilin menggelengkan kepalanya, dengan air mata di matanya, pada saat kritis, Chen Ye akhirnya datang. Menyadari bahwa Jilin tidak terluka parah, Chen Ye sangat lega. Chen Ye, lihatlah Leng Yan dan Li Ting, kata Jilin. Chen Ye mengangguk dan melirik Leng Yan dan Li Ting tidak jauh. Sekarang kondisi Li Ting sangat buruk, dia terluka, dan karena perubahan di sini, dia mengalami koma. Leng Yan berdiri dari tanah, berjalan ke sisi Li Ting, dan memeriksa pergelangan tangannya. Tidak, jika tidak ada rumput linglong berwajah 7, dia tidak bisa bertahan selama 1 jam. Begitu suara Leng Yan jatuh, seluruh orang menjadi putus asa. Dalam waktu 1 jam, ingin menemukan rerumputan indah berwajah 7 itu sama saja dengan mimpi orang bodoh. Belum lagi, dia bahkan tidak tahu di mana rumput linglong berwajah 7 sekarang. Tepat sekali, aku menemukannya di Suefeng. Chen Ye mengeluarkan rumput indah 7 sisi dari pemakaman reinkarnasi, yang awalnya disiapkan untuk Li Ting. Ketika Leng Yan melihat rumput indah berwajah 7, matanya melebar, dan seluruh dirinya menjadi bersemangat. Dia buru-buru datang ke sisi Chen Ye, meraih rumput indah bersisi 7, menghancurkannya sedikit, dan memasukkannya ke dalam mulut Li Ting. Pipi pucat Li Ting secara bertahap menunjukkan jejak darah, meskipun dia masih koma, seluruh tubuhnya tidak lagi dalam masalah serius. Saya percaya bahwa itu akan memakan waktu kurang dari 1 jam untuk bangun. Terima kasih. Leng Yan berdiri, menatap Chen Ye, dan berkata. Chen Ye tersenyum dan tidak peduli. Itu hanya rumput bermuka 7, dia melakukannya dengan mudah. Ayo keluar. Tidak perlu tinggal di sini lebih lama lagi, tetapi ada banyak hal yang bisa didapat. Tidak peduli apa, perjalanan ini sepadan.
Chen Ye dan keempatnya kembali dengan cara yang sama, dan menemukan beberapa semut pemakan tulang di tengah, tetapi setelah Xuan Yan dikorbankan, semua orang melewatinya dengan selamat. Setelah keluar dari kuburan, Li Ting sudah bangun, dan dia tahu bahwa itu adalah rumput indah berwajah 7 yang ditemukan Chen Ye, dan rasa terima kasih di hatinya tak terlukiskan. Lagi pula, itu seperti menyelamatkan hidup. Chen Ye keluar begitu cepat, dan ada alasan lain. Dia tidak tahu apakah Yan Kun sudah mati atau tidak. Jika dia tidak mati, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Bagaimanapun, kuburan itu terkait dengan klan Qian Kun. Jika Yan Kun memanggil formasi lagi, konsekuensinya akan mengerikan. Dia tidak bisa lagi menempatkan Jilin dalam bahaya. Adapun hubungan antara klan Qian Kun dan kuburan reinkarnasi, Chen Ye tidak berencana untuk menyelidikinya, dia akan bertanya lagi ketika dia melihat Raja Suci Abadi. Apa yang Raja Abadi harus tahu? Pada awalnya, Raja Suci Abadi pernah berkata bahwa jika monumen reinkarnasi pertama diaktifkan, dia akan mengatakan sesuatu pada dirinya sendiri. Apa yang disebut biro itu, Raja Suci Abadi juga harus membukanya untuk dirinya sendiri. Chen Ye, kemana kita akan pergi selanjutnya? Aku selalu merasa tempat ini tidak tepat. Jilin mengedipkan matanya yang besar dan cerdas dan berkata dengan rasa ingin tahu. Chen Ye melihat sekeliling, baru saja akan berbicara, ketika suara yang jelas datang dari kuburan reinkarnasi, pergi ke barat. Kata-kata sederhana, tanpa basa-basi. Feng Senior, apakah Yan Kun sudah meninggal? Tanya Chen Ye. Namun, tablet batu berangin itu tidak lagi bergerak. Chen Ye tidak berdaya dan hanya bisa memegang tangan Jilin, ayo pergi ke barat dan melihat-lihat. Juga, Leng Yan dan Li Ting, kamu sudah mendapatkan barang-barangmu. Demi keselamatanmu, ayo keluar. Leng Yan dan Li Ting saling memandang dan akhirnya berkata, kami akan pergi secara alami, tetapi tidak sekarang. Chen Ye mengabaikannya dan membiarkan mereka berdua mengikuti, sampai ke barat. Namun, di dalam kekosongan klan Qian Kun, sesosok tersandung, itu adalah Yan Kun. Luka-luka di tubuh Yan Kun sangat serius, tetapi hanya ada ekspresi aneh di wajahnya. Tidak ada kemarahan. Pukulan pria kotak pedang misterius tadi membuatnya masih dalam bayang-bayang. Dia melihat ke belakang kepergian Chen Ye, dan bergumam, orang itu tidak akan membunuhku, biarkan aku bersumpah demi dewa langit dan bumi untuk mengikutimu. Aku tidak tahu benar atau salah. Tapi di mulut itu, kamu bisa bersaing dengan kerajaan Tuhan, aku tidak percaya. Setelah berbicara, sosok Yan Kun menghilang. Chen Ye pergi jauh-jauh ke barat, dan semakin dalam dia pergi, semakin dia merasa salah. Tidak ada aura monster di sekitarnya. Keheningan total. Terlalu sepi. Diam-diam mengganggu. Tangan kecil Jilin memegang Chen Ye dengan erat. Chen Ye, mengapa kamu di sini? Aku selalu merasa ada yang tidak beres, mengapa kita tidak keluar? Chen Ye tidak menjawab, langkahnya langsung berhenti. Karena dia menemukan bahwa pusaran besar muncul di depannya. Bab 1948. Pusaran air berdiameter 100 mil, dan keempat Chen Ye hanya bisa berdiri di belakang dan tidak berani mendekat. Pusaran hitam dipenuhi dengan energi iblis dan energi darah yang tak terhitung jumlahnya, seperti pintu masuk ke neraka, menakutkan dan menakutkan. Chen Ye menemukan bahwa semakin dekat dia, semakin kuat getaran di kuburan reinkarnasi. Bagian dalam pusaran hitam ini pasti terkait dengan kuburan reinkarnasi, atau yang mulia pedang es abadi ada di sini. Jilin melihat apa yang dipikirkan Chen Ye, dan berkata dengan cemas, mengapa kamu berhenti? Chen Ye, lihat pusaran air ini, sangat aneh, ayo pergi. Dia melirik pusaran air, dan merasakan ketakutan yang mendalam di hatinya. Sepertinya ada sesuatu yang menakutkan di pusaran ini. Tempat ini terlihat seperti tempat kejahatan besar. Leng Yan memandang pusaran air dengan sungguh-sungguh, tidak berani melangkah lebih dekat. Begitu mereka melihatnya, itu membuat mereka gelisah, seolah-olah mereka akan mati di dalam. Chen Ye tersenyum, lalu berkata, tidak apa-apa, aku akan masuk dan memeriksanya. Sekarang dia telah memutuskan untuk masuk, pikirannya tidak akan berubah. Tidak peduli apa yang ada di dalamnya, dia ingin mencari tahu. Jika Anda dapat menemukan pedang es yang mulia, Anda akan dapat meninggalkan domain pembunuh Qian Kun. Ada senyum masam di mulut Jilin, dia tahu bahwa begitu Chen Ye memutuskan, tidak ada gunanya bagi siapapun untuk membujuknya. Kali ini Chen Ye berencana untuk pergi sendiri.
Adapun Leng Yan dan Jilin, mereka menemukan sebuah gua untuk mereka beristirahat. Tidak ada monster di gua, dan itu jelas telah lama ditinggalkan. Chen Ye meminta Leng Yan dan yang lainnya untuk tetap di dalam, dan kemudian menggunakan formasi untuk memadatkan mereka untuk mengisolasi semua napas. Dia juga bisa merasakan sedikit kegelisahan dari pusaran air, jadi dia meminta Jilin untuk mengikuti Leng Yan dan mereka. Jika sesuatu terjadi padanya, dia bisa membiarkan Leng Yan dan yang lainnya mengurus Jilin. Semuanya sudah siap, Chen Ye datang ke sisi pusaran hitam. Semakin dekat Anda, semakin Anda bisa merasakan kekuatan hisap yang sangat besar, ingin menyedot seluruh tubuhnya. Chen Ye mengerutkan kening, mengertakkan gigi dan membiarkan isapan menarik tubuhnya. Tubuhnya terus tenggelam ke dalam pusaran, dan dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Ketika Chen Ye membuka matanya, dia melihat ke atas dan melihat sekeliling, dan menemukan bahwa udara dipenuhi dengan senja. Tidak hanya itu, Chen Ye terus berjalan dan menemukan beberapa mayat. Mayat-mayat ini telah rusak selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Pakaian yang mereka kenakan jelas berbeda dari pakaian benua Lingu saat ini. Saya tidak tahu berapa lama tempat ini telah berlalu, tetapi masih ada sedikit rasa dingin di udara. Chen Ye terus berjalan, dan menemukan bahwa itu adalah medan perang kuno. Mayat, darah yang membeku, dan suara duka seakan membawanya kembali ke masa itu. Seluruh medan perang kuno sangat luas, dan tidak ada matahari di atas langit. Chen Ye berjalan santai dan menemukan bahwa ada istana yang ditinggalkan di bagian paling depan. Istana berdiri di tanah, tetapi sebuah sudut rusak di bagian atas, dan itu tidak lengkap. Seluruh sosok Chen Ye bergegas langsung dan datang ke bagian dalam istana yang hancur. Saat dia masuk, Chen Ye langsung dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Di tengah istana, ada patung naga raksasa, dan seluruh tubuh naga raksasa itu terbungkus rantai yang tak terhitung jumlahnya. Rantai kuno ini dibenamkan ke dalam tubuh naga. Chen Ye mengangkat kepalanya dan melirik naga raksasa itu, dia tampak sangat kecil di samping naga raksasa itu, seperti semut. Mata naga itu penuh dengan keputusasaan, dan puluhan ribu pedang tajam dimasukkan ke dalam tubuh naga. Semua pedang tajam ini dimasukkan ke dalam tubuh naga, hanya menyisakan gagangnya di luar. 10.000 pedang melahap naga itu, dan rantai kuno yang tak terhitung jumlahnya terperangkap, membuat naga itu tidak bisa bergerak maju sama sekali. Chen Ye menatap mata naga itu, dan sepertinya melihat pemandangan yang menyedihkan. Saya tidak tahu berapa banyak orang kuat yang menembak naga itu, pedang tajam di tangan mereka terus-menerus menusuk tubuh naga, dan beberapa orang kuat memegang rantai dan mengendalikan pergerakan naga. Naga itu mengaum dengan enggan, dan setiap kali suara auman datang, itu bisa membuat pembangkit tenaga listrik ini tak tertahankan. 1 pedang, 2 pedang, 100 pedang, berapa lama telah berlalu, dan seluruh tanah diwarnai merah darah. Sampai puluhan ribu pedang menembus tubuh naga, rantai membatasi pergerakan naga. Di mata naga raksasa yang putus asa, dia ingin berjuang untuk terakhir kalinya, ketika naga raksasa itu mengangkat kepalanya, pedang tajam besar menusuk langsung ke kepalanya. Perlahan, naga raksasa itu menutup matanya, dan saat dia menutup matanya, air mata darah mengalir keluar. Chen Ye menghela nafas pelan, melewati naga raksasa itu, dan terus berjalan menuju kedalaman. Untuk beberapa alasan, dia tiba-tiba memikirkan naga darah. Naga darah melahap gambar binatang buas dan menghilang, dan belum kembali sejauh ini. Satu-satunya petunjuk adalah kuil naga 9 surga. Dia ingin menemukan naga darah, tetapi dia tidak tahu di mana yang disebut kuil naga 9 surga. Namun, dia percaya bahwa jika naga darah ingin dia pergi, dia pasti akan memberinya informasi. Bagaimanapun, hubungan antara dia dan naga darah lebih dari segalanya. Bahkan ada binatang roh terbelah di antara keduanya. Pada saat ini, dia berhenti, alisnya berkerut, dan tanah istana ditutupi dengan kerangka, dan kerangka ini memancarkan energi iblis dan energi darah yang kaya. Melirik ke depan, saya menemukan bahwa 3 kilometer jauhnya, semuanya adalah kerangka, seolah-olah datang ke tanah iblis. Di tanah ajaib, Chen Ye melihat bahwa masih ada 49 sarkofagus. Di sekitar sarkofagus memancarkan sihir dan energi darah yang menakutkan, tidak hanya itu, 49 sarkofagus terhubung ke formasi. Garis-garis formasi ini dikumpulkan pada sarkofagus kerangka emas. Chen Ye melihat alasan pembentukannya, dan dia menemukan bahwa semua 49 sarkofagus mengumpulkan energi menuju sarkofagus tengkorak emas. Chen Ye merasa ada sesuatu yang salah,
formasi tidak terbentuk secara alami, seolah-olah seseorang melakukannya dengan sengaja. Mengapa sarkofagus formasi ini begitu akrab? Dan napas ini? Kenapa aura ini persis sama dengan aura di tubuh Lin Juelong? Saat dia berpikir, sebuah suara tiba-tiba datang dari kuburan reinkarnasi. Chen Ye, hati-hati. Ketika Chen Ye mendengar suara itu, dia secara tidak sadar ingin menghindar, dan memasukkan kepala naga raksasa di belakangnya, dan pedang raksasa besar itu terbang ke arahnya. Tubuh pedang memancarkan udara dingin yang menakutkan, meskipun Chen Ye menghindar dengan cepat, pedang raksasa itu lebih cepat. Ledakan. Sebuah pedang jatuh dan langsung menyeka lengan Chen Ye, pakaiannya sedikit hancur, dan bahkan ada bekas darah di lengannya. Akhirnya, pedang besar itu dipakukan ke dinding batu istana. Mendesis. Chen Ye menarik napas dalam-dalam dan dengan paksa menahan rasa sakitnya. Ada orang lain di sini. Matanya tiba-tiba melesat ke satu arah. Di tempat yang gelap di istana, suara langkah kaki terdengar. Ding ding deng. Chen Ye mendengar suara itu dan melihat sekeliling, dan menemukan 5 orang keluar dari kegelapan. Di antara 5 orang, 4 dari mereka mengenakan jubah hitam, tetapi yang lain mengenakan jubah merah menyala, dan jari-jarinya ramping dan kurus. Jari-jari yang layu, nafas kehidupan di tubuh seolah-olah akan hilang setiap saat. Dia mengenakan topeng meringis mengerikan di wajahnya. Sebuah liontin giok tergantung di pinggangnya. Hanya ada 2 kata di atasnya, Istana Jiwa.